Bab 416 Teroris. Tang Wulin adalah anak lelaki yang tampan. Dia memiliki mata besar yang berkilau yang membangkitkan insting keibuan sang konduktor. Shrek Academy sangat buruk. Saya tidak percaya mereka akan memaksa anak seperti dia melewati begitu banyak kesulitan. Jangan khawatir. Kakak besar ini akan membantu Anda, kata kondektur. Kamu harus mengunjungi 10 kota. Kan? Apa yang bisa saya bantu? Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menemukan lawan untuk Anda. Tetapi saya tahu bahwa kapten keamanan untuk stasiun kereta api semuanya adalah master jiwa dengan Mesya. Masalahnya hanyalah kekuatan mereka berbeda-beda. Kapten di stasiun kereta Heaven Dow City harus memenuhi kriteria Anda. Apakah Anda benar-benar harus melawannya? Dia sudah dewasa. Dan dia benar-benar kuat. Mata Tang Wulin menyala. Jika dia bisa melawan lawan yang cocok segera setelah dia mencapai stasiun kereta, dia akan dapat menghemat banyak waktu. Baik, kedengarannya bagus. Tolong bantu saya dengan itu, kakak. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia beruntung bertemu orang yang begitu baik hati. Dia mulai memanggilnya, kakak, untuk bertindak lucu. Hanya pada akhirnya dia benar-benar bersungguh-sungguh. Xiaohu, tolong ambil makanan untuk adik kecil ini sementara aku keluar sebentar. Dia sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak diizinkan untuk sarapan. Tang Wulin menahan nafsu makan untuk menghindari menakut-nakuti kondektur. Tetapi meskipun demikian, ia makan cukup makanan untuk memberi makan 5 orang. Aroma makanan ini, Tang Wulin menyesali kemauannya yang lemah. Namun, kereta hanya membawa begitu banyak makanan di sana. Wulin, aku sudah mengaturnya. Kapten keamanan di stasiun kereta Heaven Dow City akan menunggu Anda. Setelah Anda menyelesaikan pertempuran Anda, saya akan membantu Anda mendapatkan tiket kereta api bulanan. Dengan lulus itu, Anda akan dapat naik kereta apapun di benua itu. Dan di sini, ambil uang ini. Anda dapat menggunakannya untuk memberi makan diri sendiri selama perjalanan Anda. Kondektur hanya keluar sebentar. Namun dia sudah mengurus semuanya. Jelas bahwa dia telah naik pangkat sebagai konduktor melalui kemampuannya sendiri. Ketika Tang Wulin menerima 20.000 kredit darinya, hatinya penuh kehangatan. Dia sangat baik. Pada saat itu, komunikator di dalam kabin berderak hidup. Konduktor, silakan datang ke kereta kelima segera. Teroris telah membajaknya. Tolong cepat. Pembajakan. Kondektur itu tampak bingung. Sial, ini bencana. Beberapa bulan yang lalu, pembajakan lain telah terjadi di bagian barat benua. Insiden itu mengakibatkan kereta meledak. Lebih dari 500 korban telah dicatat. Itu adalah tragedi yang mengguncang seluruh benua. Kondektur menjadi pucat pasi. Namun dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya dan berbicara ke mic. Perhatian semua petugas kereta api. Perhatian semua petugas kereta api. Ini adalah konduktor Anda berbicara. Kami memiliki keadaan darurat. Siapapun yang memiliki senjata harus menuju kereta kelima. Tetap tenang dan jangan khawatirkan penumpang. Cobalah untuk mengurangi gangguan. Dia bergegas ke kamarnya dan mengeluarkan kunci. Dia kemudian membuka brankas dan mengeluarkan pistol jiwa. Tunggu di sini, Wulin. Jangan pergi ke arah itu. Setelah memperingatkan Tang Wulin, dia berlari keluar. Tang Wulin melihat sekilas wajahnya saat dia pergi. Dia bisa melihat keyakinan menyala di matanya. Kondektur ditentukan. Dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi kehidupan orang-orang di kereta. Tang Wulin memanggilnya saat dia berlari untuk mengejar ketinggalan. Kakak, aku pergi denganmu. Kamu, tidak mungkin. Kamu hanya anak-anak. Bagaimana jika Anda terluka? Apa yang akan saya katakan kepada orang tua Anda? Kondektur berhenti dan mendorongnya kembali. Tang Wulin tersenyum. Kak, apakah kamu sudah lupa? Saya seorang siswa Akademi Shrek. Dan penatua jiwa 3 cincin. Percayalah kepadaku. Saya dapat membantu Anda menangani mereka. Kondektur ragu-ragu sejenak ketika dia mengingat fakta ini. Tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Wulin, dengarkan aku. Saya tahu Anda seorang guru jiwa. Tetapi kapten keamanan di kereta juga. Mari kita orang dewasa menangani ini. Kamu masih anak-anak.
Anda memiliki masa depan yang cerah di depan Anda. Tetap di sini dan aman saja. Jika itu benar-benar menjadi terlalu berbahaya, maka saya akan memiliki 11 gerbong belakang terputus dari sisa kereta. Bersikaplah baik dan tetap diam. Dia mendorong Tang Wulin kembali ke kamar, mengunci pintu di belakangnya, lalu lari. Tang Wulin menggigit bibirnya saat dia melihat dia pergi. Ada teroris. Setelah meninggalkan gerbong operasi, kondektur melambat untuk berjalan dan menyembunyikan senjatanya di sakunya. Dia belum ingin membuat penumpang lain khawatir. Dia harus meminimalkan kepanikan sebanyak mungkin. Dia memasukkan sepasang earphone ke komunikatornya dan mengenakannya. Beralih sedikit ke samping, dia berbisik ke mikrofon. Aku hampir sampai. Apa situasinya? Total ada 6 teroris. Konduktor. Mereka bersenjata lengkap. Mereka entah bagaimana berhasil menyelundupkan senjata sinar ke kereta. 4 dari mereka dipersenjatai dengan senapan serbu dan 1 dipersenjatai dengan meriam jiwa. Mereka sudah menanam bom jiwa di seluruh kereta. Itu bisa meledak kapan saja. Kami memiliki 10 anggota staf dalam posisi dan terlibat dalam perselisihan dengan para teroris. Tapi mereka bersenjata lebih baik dari kita. Untuk apa pemeriksaan keamanan itu? Mereka benar-benar melewatkan banyak bom. Kondektur menarik napas dalam-dalam. Dia mengutuk dalam hatinya. Ini masalah serius. Teroris ini memiliki bom dan senjata berat. Kami berada di kereta berkecepatan tinggi sekarang. Dan tidak ada halte sebelum Heaven Dome City. Kita tidak bisa membiarkan kebakaran terjadi di sini. Kondektur segera mengambil keputusan. Beritahu operator untuk segera memotong gerbong ke-6 hingga ke-16 setelah saya memasuki gerbong ke-5. Apakah kita dapat menghubungi kantor pusat? Ya, kami sudah mengirim pesan. Konduktor, kamu, diam itu. Laksanakan saja perintah saya. Kondektur melihat ke depan, menghadap ke arah kereta ke-5. Setelah 11 gerbong belakang dipisahkan dari sisa kereta, tidak akan ada jalan mundur. Dia akan berbagi nasib dengan penumpang dan staf yang tersisa. Mereka akan hidup atau mati. Namun hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia telah membuat keputusan dan sekarang saatnya untuk menindaklanjutinya. Dia harus meminimalkan kerugian. Paling tidak, para teroris tidak akan bisa menghancurkan seluruh kereta. Situasi di gerbong melampaui yang ke-5 tidak jelas. Semua upaya untuk berkomunikasi dengan mereka menghasilkan keheningan radio. Para teroris sudah memblokir mereka. Dia harus menanganinya secara pribadi. Saat dia berjalan maju, dia mengeluarkan dompetnya dan membukanya. Di dalamnya ada foto bayi yang lucu dan gemuk. Tampaknya baru berumur beberapa bulan. Air mata mengalir deras di matanya saat dia mengambil foto itu, membawanya ke bibirnya, dan menciumnya. Momi sangat menyesal untuk ini. Sayangku, kemudian dia memasukkannya kembali ke dompetnya dan menyimpan dompetnya. Dia menyeka air matanya dan mengambil langkah. Para penumpang di gerbong ke-6 telah dievakuasi ke ke-7. Sekitar selusin anggota staf bersenjata berdiri di sisi pintu gerbong ke-5. Mereka berselisih melawan para teroris. Satu-satunya senjata yang dipegang kereta jika terjadi keadaan darurat adalah pistol balok. Mereka tidak terlalu kuat. Apa situasinya? Tanya kondektur kepada kapten keamanan ketika dia mendekat. Kapten itu memasang ekspresi muram. Itu tidak baik. Mereka telah mengambil penumpang sebagai sandera. Gerbong di depan mungkin juga berada di bawah kendali penuh mereka. Mereka sudah memasang bom di seluruh kereta dan hitungan mundur sudah dimulai. Kondektur menarik napas dalam-dalam. Dia harus tetap tenang sekarang. Betapapun menakutkan situasinya. Sebagai konduktor, dia tidak punya pilihan lain selain menanganinya. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berteriak ke gerbong ke-5. Tolong jangan bertindak impulsif. Kita bisa bernegosiasi. Apakah Anda punya tuntutan? Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi mereka. Tapi tolong jangan membahayakan sandera. Fakta bahwa mereka bisa menyelundupkan begitu banyak persenjataan ke kereta api menunjukkan bahwa mereka bukan teroris biasa. Baik penyerahan maupun ancaman tidak akan efektif dalam berurusan dengan orang-orang seperti itu. Pilihan terbaiknya adalah menunda waktu dan berharap bantuan. Tidak perlu omong kosong. Jawab sebuah suara. Kamu adalah konduktor, kan?
Tuntutan kami sangat sederhana. Beritahu pemerintah federal untuk membebaskan orang-orang yang mereka tangkap 20 hari yang lalu. Jika mereka melakukan itu, aku akan membebaskan sandera-sandera ini. Saya tahu Anda dapat memotong gerbong di bagian belakang. Tetapi izinkan saya memperingatkan Anda, 5 gerbong pertama telah dicurangi dengan bom. Saya yakin Anda tahu berapa banyak penumpang di sini. Anda tidak punya banyak waktu. Bom akan meledak dalam 30 menit. Jika Anda tidak dapat memenuhi tuntutan kami dalam 30 menit, hehe. Sepertinya kamu akan dimakamkan bersama dengan orang lain. Jantung konduktor berdebar. 20 hari yang lalu. Siapa yang ditangkap pemerintah federal 20 hari yang lalu? Tidak ada berita tentang itu. Tuntutan ini membingungkannya. Tetapi dia yakin para teroris ini tidak akan membuat tuntutan yang mustahil. Bab 417 mematuhi perintah. Apakah Anda sudah memberitahu kantor pusat tentang tuntutan mereka? Kondektur bertanya kepada Kapten Keamanan. Aku sudah mengirim pesan, kata Kapten Keamanan. Tapi markas besar mengatakan mereka harus berkonsultasi dengan para petinggi dulu. Tidak mungkin memenuhi tuntutan mereka dalam setengah jam. Orang-orang yang ingin dilepaskan oleh teroris ini semuanya adalah penjahat yang sangat kejam. Jika kita menyerah pada tuntutan ini, kondektur mengepalkan rahangnya. Kapan cadangan akan tiba? Mereka seharusnya berada di sini dalam 20 menit. Tapi, karena bom sudah berdetak, pada saat cadangan tiba, keringat dingin mengalir di punggung Kapten Keamanan. Ekspresi menyeramkan menyapu wajah konduktor. Suruh kru mundur ke gerbong ke-6. Kapten Keamanan menatapnya kaget. Konduktor, jangan bilang kita mengorbankan sandera. Siapa bilang kita mengorbankan mereka? Lakukan saja perintahmu. Salak kondektur. Dalam keadaan darurat, kondektur memegang otoritas tertinggi di atas kereta. Para pelayan berdiri, menunggu pesanan mereka. Kapten Keamanan mengepalkan giginya, lalu memerintahkan para petugas untuk mundur dengan lambaian tangannya. Kondektur kembali ke kereta ke-5. Tolong jangan bertindak impulsif. Kami memenuhi tuntutan Anda saat kami berbicara. Tetapi kami membutuhkan lebih banyak waktu. 30 menit terlalu singkat. Harap rentangkan timer pada bom. Saya mohon Anda untuk percaya padaku. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menengahi dan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi aku juga ingin kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyakiti para sandera. Semua petugas dan staf keamanan mundur ke gerbong ke-6. Bagaimana aku tahu kamu tidak hanya mengulur waktu? Sebuah suara serak balas berteriak. Kondektur tetap tenang. Kamu memiliki bom yang dipasang. Jadi bahkan jika Mesya datang sebagai cadangan, mereka tidak akan dapat menyerbu keretamu. Bagaimanapun, ratusan nyawa berisiko. Saya sudah menghubungi kantor pusat dan mereka menyetujui permintaan Anda. Tetapi masalah ini melibatkan pemerintah federal. Kita perlu meminta seseorang dengan wewenang lebih untuk menyetujuinya. Akan memakan waktu sekitar 1 jam untuk melakukan itu. Jika Anda dapat mempercayai saya, perpanjang batas waktu menjadi 1 jam. Saya yakin Anda punya cara untuk meledakkan bom kapan saja. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika saya berbohong. Para teroris di gerbong ke-5 terdiam beberapa saat. Kemudian suara yang sama seperti sebelumnya berbicara lagi. Baik, saya akan mempercayai Anda saat ini. Kami akan memperpanjang timer bom menjadi 1 jam. Tetapi jika Anda berbohong, semua orang mati. Kondektur menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu mari kita bahas tuntutannya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah konduktor kereta ini. Nama saya Molan. Saya orang biasa tanpa kekuatan jiwa. Ayah saya adalah administrator kota Heavendow, Mowu. Saya yakin bahwa saya jauh lebih berharga sebagai sandera daripada orang biasa. Jadi, saya meminta Anda untuk membebaskan semua orang tua, wanita, dan anak-anak yang telah Anda sandera. Bawa aku menggantikan mereka. Konduktor, kamu tidak bisa. Kapten Keamanan meraih lengannya. Molan mengusirnya. Meskipun menjadi orang biasa, dia mampu melepaskan cengkeraman seorang master jiwa bercincin 2. Dia berbalik untuk menatapnya. Kapten Keamanan tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ketika dia melihat tekad kuat di matanya.
Suara serak akhirnya berbicara sekali lagi. Kami tidak bisa menyetujui permintaan Anda. Kami tidak memiliki cara untuk memverifikasi identitas Anda. Molan menarik napas dalam-dalam. Kemudian melangkah ke ambang pintu. Memperlihatkan dirinya pada senjata teroris. Kamu bisa mencari aku di Soulnet dan memverifikasi penampilanku. Jika Anda juga merujuk silang nama saya dengan nama ayah saya, Anda seharusnya tidak kesulitan mengkonfirmasi identitas saya. Dia memindai kereta saat dia berbicara. Sebagian besar penumpang meringkuk di belakang. Dia bisa melihat bom menempel di atap gerbong tempat dia berdiri. Tetapi dia tidak bisa melihat para teroris. Sebaliknya, senjata mereka menyembul keluar dari celah di antara para sandera, mengarah langsung padanya. Mungkin dipengaruhi oleh ketenangannya. Salah satu teroris berbicara setelah beberapa saat. Baik, kami telah mengkonfirmasi identitas Anda. Kami akan membebaskan semua orang tua, wanita, dan anak-anak. Tapi jangan berpikir untuk melakukan aksi. Ini adalah permainan kepercayaan sekarang. Kami akan membebaskan 10 orang terlebih dahulu. Lalu Anda akan berjalan. Setelah itu, saya akan melepaskan sisanya. Jika Anda tidak menepati janji Anda setelah kami melepaskan 10 orang pertama, saya akan membunuh 10 orang lainnya untuk menebusnya. Dipahami? Molan menjawab tanpa ragu-ragu. Para teroris bertindak cepat. Beberapa saat kemudian, 10 sandera berjalan keluar dari kereta dan menuju yang lain. Mereka berterima kasih kepada Molan di antara isak tangis ketika mereka melewatinya. Molan tetap berwajah batu. Dia hanya menepuk setiap sandera di punggung ketika dia mengarahkan mereka ke kapten keamanan, yang memeriksa mereka untuk memastikan tidak ada bom yang ditanam pada mereka. Kami telah memenuhi bagian kami dari kesepakatan. Sekarang giliranmu, teriak suara serak. Molan mengeluarkan pistol sorotnya dan menyerahkannya kepada kapten keamanan. Dengan kedua tangan terangkat tinggi ke udara untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersenjata. Dia berjalan ke gerbong kelima. Gerakannya lambat dan stabil. Dan dia segera mencapai sandera lainnya. Sebuah tangan terulur untuk mengarahkan pistol tepat ke dahinya. Molan membuatnya tenang. Kamu bisa melepaskan sisanya sekarang. Baik, Anda sangat berani, Nona Molan. Anda tentu hidup sesuai dengan status Anda sebagai putri seorang pejabat. Saya sangat mengagumi Anda. Lepaskan yang lain. Ada sekitar 400 penumpang di 5 gerbong pertama. Dengan lansia, wanita, dan anak-anak yang membuat sekitar sepertiga dari jumlah itu. Lebih dari 100 orang dibebaskan dan mulai masuk ke gerbong ke-6. Seorang teroris yang sepenuhnya berpakaian hitam menahan Molan dari belakang. Dia memegang pistol ke kepalanya saat dia menyaksikan prosesi orang-orang yang berangkat ke gerbong ke-6. Tidak memperhatikan senyum tipis yang dia kenakan. Kami telah menunjukkan ketulusan kami. Jadi sekarang giliran Anda. Kalian punya 40 menit lagi untuk memenuhi tuntutan kami. Molan hendak berbicara ketika sebuah suara muda memanggil dari kereta ke-6. Kakak, kakak besar. Sosok kecil berlari keluar. Dan langsung bertemu dengan 3 senjata sinar yang diarahkan ke kepalanya. Wulin, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Molan memucat. Memang. Tang Wulin yang baru saja menerobos kereta. Dia tersandung beberapa langkah ke depan. Air mata di matanya dan panik di wajahnya. Beberapa langkah lagi dan dia tiba di depan Molan dan memeluk pinggangnya. Kak, jangan tinggalkan aku. Mereka mengatakan kepada saya ada orang jahat di sini. Dia memelototi teroris dengan pemberontakan anak-anak. Jangan sakiti kakakku. Hah? Apakah anak ini saudaramu? Kenapa kalian berdua tidak terlihat sama? Apakah dia anak haram? Teriak serak teroris itu menggoda. Meminta gelak tawa dari rekan-rekannya. Dia sepupu saya. Berhentilah bicara omong kosong, kata Molan dengan geram saat dia melirik Tang Wulin. Jangan tinggalkan aku, Kak besar. Tang Wulin masih mengenakan topeng seorang anak yang terisak. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Biarkan aku tinggal bersamamu. Anak ini, Molan melihat ke kapten keamanan yang jauh. Mereka berada dalam situasi putus asa sekarang. Dia memberinya sedikit anggukan. Kapten keamanan menguatkan tekadnya dan melangkah ke gerbong kelima. Bawa aku sebagai sandera juga.
katanya dengan tangan terangkat ke udara. Konduktor, kapten, seru beberapa petugas kereta. Ketika para teroris berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Gerbong ke-6 terlepas dari gerbong ke-5. Bab 418 Kisah Wulin. Berhenti, teriak Molan. Tidak ada sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Apa yang kalian harus takuti? Saya sandera Anda sekarang. Dan Anda masih punya pasangan lagi. Protokol menentukan bahwa kami memutuskan kereta. Untuk meminimalkan kerugian. Apakah kamu tidak mengerti ini? Baik, tetap tanganmu. Perintah pemimpin teroris. Miss Molan benar. Kami memiliki banyak pengaruh. Pemerintah federal adalah negara demokrasi. Bukan. Mari kita lihat apakah mereka akan melepaskan kawan-kawan kita dengan imbalan sandera ini. Bawa sepupunya ke belakang. Nona Molan. Anda dapat terus berbicara dengan kantor pusat Anda. Hanya mengerti bahwa, mulai saat ini, saya akan mengeksekusi 10 sandera setiap 5 menit sampai 40 menit tersisa. Lalu bom. Kita semua pergi ke surga. Aduh, itu menyakitkan. Seru Tang Wulin ketika salah satu teroris mendorongnya ke gerbong ke-4. Sebelum dia pergi, dia berhasil mengedipkan mata pada Molan. Bocah itu. Bisakah dia benar-benar melakukan sesuatu? Ketidakberdayaan mencengkeram Molan. Lalu dia mengibaskannya dan menggertakkan giginya. Memperdagangkan hidupnya untuk orang tua, wanita, dan anak-anak adalah semua yang bisa dia lakukan untuk meminimalkan kerusakan jaminan. Dia mengerti betapa kejamnya para teroris ini. Dia tidak punya pilihan lain. Tang Wulin membiarkan teroris menyeretnya ke gerbong ke-4. Banyak lagi sandera berkumpul di gerbong ini. Terlalu banyak untuk semuanya hanya dari satu. Ketika teroris menariknya, dia memeriksa kereta dengan pandangan sekelilingnya dan menambahkan informasi itu ke apa yang sudah dia pelajari. Dari apa yang dia lihat sejauh ini, hanya pemimpin para teroris adalah seorang guru jiwa. Dia memiliki detonator untuk bom yang dimilikinya. Mesin kereta terletak di gerbong pertama, sehingga terus meluncur di sepanjang rel setelah 11 gerbong di belakang gerbong dilepaskan. Ada seorang teroris yang dipersenjatai dengan meriam jiwa yang berdiri di sudut kereta kelima itu. Sekarang, dia perlu mencari tahu berapa banyak lagi teroris yang ada dan bagaimana mereka ditempatkan di gerbong lain. Jangan menyentuh apapun di sini. Nak, teroris menyeret Tang Wulin menyala. Nomor 3. Awasi anak ini. Dia seorang VIP. Ada 3 teroris bersenjata yang berjaga di lebih dari 200 sandera di gerbong ke-4. Para wanita, anak-anak, dan orang tua dibebaskan. Orang-orang di sini harus menjadi mayoritas sandera yang tersisa. Baiklah, serahkan dia. Teroris menendang Tang Wulin di tulang kering. Memaksanya jatuh ke tanah dengan derit kesakitan. Lebih baik kau bersikap sendiri, bocah. Tendangan itu melukai Tang Wulin. Tapi itu bukan apa-apa yang tidak bisa dia tangani. Namun alih-alih menghadapi pukulan itu, ia mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan titik pandang yang lebih baik. Dia mengintip melalui celah antara kaki teroris ke gerbong ketiga. Dia melihat pembantaian. Lantai berubah merah, diwarnai dengan darah. Tidak ada apapun di kereta selain kematian. Tang Wulin menatap mayat-mayat yang berserakan. Kaget. Itu adalah pertama kalinya dia melihat mayat. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia hanya anak-anak. Seorang pria berusia 40-an menarik Tang Wulin dan melangkah di depannya. Teroris mendengus dan mengarahkan pistolnya ke lelaki itu. Memaksanya mundur beberapa langkah. Tang Wulin memasang ekspresi ketakutan. Paman. Aku melihat darah. Ada banyak darah di sana. Dia menunjuk ke gerbong ketiga. Mereka semua mati. Seorang pemuda yang berdiri di samping bergidik. Mereka membunuh siapa saja yang menolak. Mereka iblis, setan. Mereka semua sudah mati. Tang Wulin mengepalkan tangannya. Pemuda itu memperingatkannya. Para sandera ini dikumpulkan di gerbong ke-4 karena para teroris telah membunuh sisanya. Masih ada 40 menit tersisa pada jam sebelum semua bom meledak. 6 dari teroris dikumpulkan di gerbong ke-5. Dan 3 di gerbong ke-4. Total 9. Mereka semua dipersenjatai dengan senjata jiwa. Termasuk meriam jiwa. Satu juga seorang guru jiwa. Yang menurut Tang Wulin sebagai penatua jiwa.
Dia mempertimbangkan semua informasi yang dikumpulkan dari pengamatannya dan mengambil keputusan cepat. Matanya memancarkan emas. Aku bisa melakukan ini. Mari kita mulai. Tang Wulin menyembunyikan tangan kanannya di bawah meja di dekatnya dan perlahan-lahan melepaskan sulur rumput blue silver. Jantungnya berdebar kencang. Dia menekan kegelisahan dan kegelisahannya dengan pengalaman yang didapat dari bertahun-tahun pandai besi. Hatinya tenang. Pikirannya jernih. Dengan kekuatan spiritualnya di ranah Spirit Connection, Tang Wulin dapat memahami lingkungannya hingga tingkat yang lebih besar daripada sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang akurat tentang situasi di gerbong keempat. Sebagian besar sandera berada di gerbong ini, dan bom merupakan ancaman terbesar. Dia segera menemukan setiap bom. Mari kita hadapi ini dulu. Para sandera berkerumun ketakutan. Para teroris mengawasi setiap gerakan mereka. Tanda pertama masalah. Dan mereka akan menembak. Kalau saja saya telah belajar langkah bayangan hantu bayangan, saya akan jauh lebih percaya diri tentang ini. Frustrasi mengaliri hati Tang Wulin. Dia telah bekerja keras berkultivasi di Shrek Academy selama ini. Tingkat kekuatan jiwanya dan keterampilan pandai besi berkembang dalam jumlah yang signifikan. Tetapi ini juga menyebabkan dia gagal mengunjungi Sekte Tang. Saya hanya perlu menyelesaikan beberapa misi lagi. Maka saya mungkin akan bisa belajar Ghost Shadow membingungkan langkah. Saya akan melakukannya setelah ujian. Saya harus fokus pada apa yang ada di depan saya terlebih dahulu. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan kilatan ungu di bawah kakinya. Tetapi para teroris masih memperhatikan. Mereka semua berbalik untuk menatapnya pada saat bersamaan. Tapi sudah terlambat. 3 tanaman merambat bersinar dari blue silver emas melesat keluar dari bawah kaki mereka dan menusuk mereka. Mereka hanyalah orang-orang biasa, bukan penguasa jiwa. Memegang senjata jiwa tidak mengubah kelemahan tubuh mereka. Dan meskipun ditusuk, mereka gagal bahkan menjerit. Efek blue silver impaling arai menguasai mereka terlalu cepat. Tubuh mereka menjadi kaku. Suara mereka dibungkam. Serangan mendadak membuat para sandera panik. Teriakan kaget memenuhi kereta. Tang Wulin telah mempertimbangkan kemungkinan ini. Tapi dia tidak repot-repot mencoba memperingatkan mereka untuk diam. Dia melompat beraksi. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga dalam sekejap emas. Dia menusukkannya ke atap gerbong dan membukanya seolah-olah itu tahu. Dia kemudian mengambil salah satu bom dan melemparkannya keluar dari lubang. 3 bom telah ditanam di berbagai bagian kereta. Tang Wulin dengan cepat meraih bom kedua dan membuangnya juga. Saat dia akan pergi untuk yang ketiga, salah satu teroris berjalan masuk. Apa yang terjadi? Teriaknya saat dia masuk. Bahkan sebelum dia bisa mengamati pemandangan itu. Sebatang pohon anggur blue silver melilit lehernya dan mengerut. Mencegahnya berbicara sepatah kata pun. Tang Wulin melanjutkan pekerjaannya dan membuang bom ketiga. Lalu melesat ke arah teroris. Menjatuhkannya dengan potongan di leher. 4 teroris jatuh. 5 untuk pergi. Tang Wulin melangkah ke koridor yang menghubungkan gerbong keempat dan kelima. Saat dia melakukannya, dia mulai menebas dinding di sekitarnya. Gerakannya cepat dan tegas. Cocok untuk siswa Akademi Shrek. Cakarnya merobek logam, kaca, dan kabel sampai. Dengan satu gesekan terakhir, ia memisahkan kereta. Gerbong kelima melengkung sedikit pada pergantian mendadak. Lalu perlahan mulai menjauh dari sisa kereta dengan semua penghuninya. Bos! Salah satu mobil terputus. Salah satu teroris berteriak ketika dia menembaki Tang Wulin. Menghujaninya dengan energi jiwa. Tang Wulin berjongkok di balik cakarnya. Benang-benang cahaya berputar di sekitar cakarnya. Muncul ke dalam sarung tangannya. Pistol jiwa bukanlah apa-apa di hadapan perlengkapan perang. Bahkan baju perang satu kata pun berdiri tinggi di atas Misha. Tang Wulin keluar dari rentetan balok tanpa cedera. Sebuah pohon anggur blue silver melilit pinggang teroris yang menembak Tang Wulin dan segera mengusirnya keluar dari kereta. Kemudian lebih banyak tanaman merambat keluar. Mencegat 2 teroris lainnya dan melemparkan mereka juga. Pada titik ini, Tang Wulin telah membersihkan lebih dari setengah teroris. Tetapi krisis belum berakhir. Sekarang bukan waktunya untuk berpikir 2 kali tentang rencananya untuk bertindak. Dia hanya bisa menyelesaikan situasi ini dengan kekerasan.
Tang Wulin berjalan ke gerbong kelima untuk menghadapi dua teroris terakhir. Pemimpin sudah memiliki Mo Lan di cengkeramannya. Dia memegang pistol ke kepalanya dengan satu tangan. Tangan lainnya dengan erat memegang detonator. Yang terakhir dari antek-antek terorisnya berdiri dengan pistol jiwanya menunjuk ke pintu. Bab 419 Pengorbanan. Para sandera berteriak ketakutan. Semuanya menyusut ke dinding gerbong kelima ketika kedua teroris menembaki Tang Wulin. Senjata jiwa mereka meludahi balok yang terlalu cepat juga menghindar. Sarung tangannya tidak bisa melindungi seluruh tubuhnya. Tetapi Tang Wulin telah berjalan ke gerbong yang sudah disiapkan. Rumput Blue Silver muncul di depannya untuk membentuk perisai. Sementara senjata jiwa sangat kuat. Ini bukan senjata berat yang digunakan militer. Mereka tidak bisa menembus perisai rumput Blue Silver 1000 tahun. Rumput Blue Silver Tang Wulin mampu menahan serangan sinar karena ia kuat. Seperti semua siswa Akademi Shrek. Dia berani dan memiliki jiwa bela diri yang berkualitas luar biasa. Selain itu, ia mampu mengerahkan tingkat kontrol yang sangat baik atas jiwa bela dirinya. Hanya dengan kontrol seperti itu dia mampu mengeluarkan potensi penuh dari jiwa bela dirinya. Sejak ia pertama kali mengambil tindakan di gerbong keempat, Tang Wulin belum berhenti bahkan untuk sesaat. Semuanya berjalan sesuai rencana. Gunakan meriam, teriak pemimpin teroris itu. Dan bawahannya bergerak untuk patuh. Tetapi dia tidak memiliki meriam jiwa. Tidak pada saat itu. Sebelum gerbong dilepaskan, petugas kereta telah melakukan yang terbaik untuk mengurangi situasi. Kemudian, ketika Kapten Keamanan memasuki gerbong, para teroris dapat dengan mudah mengalahkannya agar tunduk. Sejak saat itu, para teroris menduga bahwa segala ancaman terhadap kendali mereka atas situasi telah ditangani. Maka mereka menurunkan penjagaan mereka. Teroris khusus ini tidak melihat ada salahnya mengesampingkan meriam jiwa untuk sementara waktu. Tentu saja, tidak mungkin Tang Wulin membiarkannya mengambilnya kembali. Semburan cahaya keemasan membanjiri kereta. Ekor panjang mencambuk untuk membungkus meriam. Cahaya memudar untuk mengungkapkan Gold Song. Dan dengan lambaian ekornya, itu melemparkan meriam ke arah teroris. Itu mengejutkannya dengan retakan yang kuat. Mematahkan tulang dan merobek otot. Jangan mendekat, teriak pemimpin teroris itu. Dia mulai mundur dari Tang Wulin. Menyeret Mo Lan dengan cokehol. Dia dengan cepat menyadari bahwa situasinya telah berubah dan mulai berjuang. Saat dia melakukannya, teroris memukulnya dengan gagang senjatanya, meninggalkan luka besar di dahinya. Pukulan itu membuatnya bingung. Darah menetes di wajahnya. Berhenti, teriak Tang Wulin. Mengambil langkah ke depan. Cincin jiwanya berkobar dengan energi. Ambil langkah lain dan aku akan meledakkan otak kakak perempuanmu, kata pria itu dengan mendengus dingin. Membawa pistol kembali dan menekan ujung larasnya ke kepala Mo Lan. 3 cincin jiwa kuning bangkit dari bawahnya untuk menunjukkan kecemerlangan mereka. Namun hati teroris dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ini gila. Dia tidak pernah menyangka bocah remaja yang berdiri di depannya menjadi seorang guru jiwa 3 cincin. Yang bahkan lebih kuat dari dia. Bocah ini harus dari beberapa klan bergengsi. Dia memiliki 3 cincin jiwa ungu. Pemimpin teroris tahu bahwa senjata jiwa kaliber ini tidak akan berguna melawan penatua jiwa. Dia mungkin bisa melakukan perlawanan jika dia memiliki meriam jiwa. Tetapi Tang Wulin telah merebutnya. Selain itu, anak buahnya telah dihancurkan. Dari 9 teroris semula, hanya dia yang tersisa. Sebuah erangan logam bergema melalui kereta. Dan Mo Lan adalah yang pertama menyadari apa yang menyebabkannya. Dia bisa langsung tahu bahwa kereta kelima sudah mulai melambat. Itu berarti telah terlepas dari sisa kereta. Dia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Lupakan aku, serunya. Selamatkan orang lain. Luar biasa. Kamu benar-benar sesuatu, bocah. Seru teroris itu ketika dia menangkap. Ekspresinya mengeras. Chokehold-nya pada Mo Lan diperketat. Dia mengacungkan detonator. Ada sedikit kegilaan di matanya ketika dia menyadari bahwa chip tawar terakhirnya telah menghilang. Kalian semua bisa mati bersamaku saja. Ibu jarinya bergerak untuk memicu detonator. Tetapi tepat pada saat itu, kilatan ungu dan emas membutakannya.
Nyeri membakar pikirannya hingga terlupakan. Ibu jarinya membeku di tengah-tengah gerakan ketika tubuhnya menjadi kaku. Pemimpin teroris itu hanyalah penatua jiwa dengan cincin jiwa 100 tahun. Dia baru saja memasuki dunia Spirit Connection dan lebih lemah dari Tang Wulin lebih dari 100 poin. Bahkan jika dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia masih tidak akan bisa menolak mata setan ungu Tang Wulin. Sama seperti tombol adalah Hair's Breath dari yang ditekan. Lengan yang menahan Mo Lan menjadi kendur. Dia telah berjuang sekuat tenaga untuk mencoba dan menghentikan teroris. Sekarang dia merenggut lengan pria itu. Merobek detonator dari genggamannya. Yang kedua dia lakukan. Tang Wulin melesat maju seperti peluru dan merebut leher teroris dalam cengkeraman seperti wakil. Dia membentaknya tanpa ragu-ragu. Pemimpin teroris tidak pernah menjadi ancaman bagi Tang Wulin. Kombinasi garis keturunan Raja Naga Emas, rumput blue silvernya, dan tantangan satu kata meningkatkan kekuatannya jauh melebihi dari seorang master jiwa cincin 4. Teroris itu bahkan tidak berpikir menghadapi Tang Wulin sebagai seorang guru jiwa. Tapi semua takut mati. Dan jantung Tang Wulin hampir melompat keluar dari dadanya ketika dia melihat teroris mencoba meledakkan bom. Dia baru saja berhasil menyelamatkan semua orang menggunakan Purple Demon Eyes-nya. Sekarang teroris terakhir sudah mati. Dan tidak ada sandera yang mati. Hati-hati, teriak Mo Lan. Ketakutan mencekam Tang Wulin. Dia bisa melihat seberkas cahaya keluar dari sudut matanya. Tapi itu tidak menuju padanya atau Mo Lan. Menembak ke arah bom. Seorang teroris ke-10 bersembunyi di antara para sandera. Dia telah menggunakan pistol sinar untuk menembak bom, yang memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk meledakkannya. Ini kemudian akan menyebabkan reaksi berantai, memicu sisa bom di kereta, dan membawa semua orang ke alam baka bersamanya. Hanya 2 orang yang bereaksi tepat waktu. Yang pertama, Mo Lan, melemparkan dirinya ke depan untuk menghalangi balok dengan tubuhnya. Yang kedua adalah Kapten Keamanan Kereta. Setelah dikalahkan oleh teroris, ia menghabiskan seluruh waktu merawat lukanya dan menunggu waktunya. Dia tahu dia akan dapat melakukan sesuatu pada akhirnya. Dan saat itu adalah sekarang. Dia melompat ke arah balok pada saat yang sama dengan Mo Lan. Menempatkan dirinya di depannya sebelum dia melakukannya. Dia tidak sekokoh Tang Wulin. Dia tidak akan selamat dari tembakan ini. Tetapi ketika menembus dadanya, ia berhasil menyerap cukup sinar untuk mengubah lintasannya. Sinar itu berlanjut melalui Kapten Keamanan, mengiris udara dan melalui bahu Mo Lan sebelum mengubur dirinya ke dinding kereta, meninggalkan lubang kecil hanya beberapa inci dari bom. Sebelum Tang Wulin bahkan bisa memberikan perintah, Goldsong bergegas keluar dengan segerombolan rumput blue silver untuk menangkap teroris terakhir. Para sandera di sekitarnya menyadari bahwa mereka sekarang bebas bergerak dan dengan cepat melompat menjauh dari pria itu. Sementara itu, Tang Wulin menangkap Mo Lan saat dia jatuh. Tidak ada darah merembes dari luka yang ditinggalkan balok. Sebaliknya, cairan hijau gelap menggelegak darinya. Aroma daging yang terbakar melekat di udara. Senjata jiwa memiliki kemampuan menusuk dan kekuatan penghancur. Satu tembakan menewaskan hampir semua korban. Untungnya, Mo Lan hanya terluka di bahu. Dia tidak merasakan sakit, hanya panas terik. Air mata mengalir di wajahnya. Mayat Kapten Keamanan berbaring tepat di depannya. Sinar itu langsung membakar hatinya. Li Feng, Mo Lan menangis. Tenangkan dirimu, Big Sis Mo Lan. Tang Wulin mengirim kekuatan jiwa ke tubuh Mo Lan saat kelelahan menyapu dirinya. Mo Lan pucat, panas. Mati rasa tak tertahankan mendominasi tubuhnya. Tapi ketika kekuatan jiwa Tang Wulin mengalir melalui dirinya, rasa sakit yang membakar perlahan mulai memancar dari bahunya. Ini sudah berakhir. Tetapi saya masih terlalu berpengalaman. Saya tidak melihat teroris bersembunyi di antara para sandera. Jika mereka berdua tidak melompat, kita semua akan mati. Tang Wulin bisa mendengar ledakan Misha dengan cepat mendekat. Mo Lan dan Kapten, mereka menyelamatkan semua orang. Bab 420 berlari. Butuh sekitar 1 jam untuk mencapai kota Heaven Door. Itu adalah pertama kalinya Tang Wulin mengendarai Misha. Masalah standar Misha militer berwarna kuning.
Mereka membutuhkan banyak keterampilan untuk pilot dan dapat didukung oleh listrik dan jiwa. Semua kontrol adalah manual. Dan Meisha memanfaatkan jiwa roh dengan cara yang sederhana. Meisha berdiri di ketinggian 12 meter. Kokpit mereka cukup besar untuk memuat 2 orang dan cukup pas. Dengan seluruh tubuh pilot terpasang erat di dalamnya. Semua gerakan oleh pilot berhubungan dengan bagaimana Meisha bergerak. Pilot Meisha terbesar bahkan bisa bermanuver Meisha mereka dengan gesit seperti manusia. Tetapi ini sangat menuntut keterampilan dan tubuh fisik pilot. 12 Meisha tingkat kuning berpartisipasi dalam operasi penyelamatan. Namun, mereka tidak pernah berharap situasi sudah terselesaikan ketika mereka tiba. Ada 10 teroris. 8 orang tewas. Sementara sisanya terluka parah. Tidak ada satupun bom yang meledak. Meski begitu, ada lebih dari 100 korban sipil. Gerbong ketiga adalah tempat pembantaian berdarah di mana bahkan orang tua dan anak-anak dapat ditemukan tewas dalam genangan darah. Para teroris itu benar-benar kejam. Selama pembajakan, Kapten keamanan telah mengorbankan dirinya. Sementara Molan terluka parah dalam upaya untuk menyelamatkan semua orang. Kisah-kisah tentang tindakan tak kenal takut mereka menyebar seperti api ke seluruh Heaven Dow City. Adapun Tang Wulin, tindakannya untuk menyelamatkan semua orang langsung mengangkatnya ke status pahlawan. Tang Wulin diam-diam menyelinap pergi dari stasiun kereta api ketika ia mendengar beberapa anggota staf bergosip bahwa pejabat kota ingin menghadiahkan kepadanya dengan medali kehormatan. Dia tidak punya pilihan selain berlari. Waktu masih berjalan di ujiannya. Dia hanya bisa membayangkan berapa lama dan membosankan upacara penghargaan itu. Sebenarnya, Tang Wulin sama sekali tidak merasa bangga dengan prestasinya. Kapten keamanan masih mati. Dan Molan dalam kondisi serius. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang jahat seperti itu. Para teroris itu keji dan menganggap kehidupan manusia seperti rumput. Tang Wulin meninggalkan stasiun dengan hati yang berat. Namun, dia segera menyadari bahwa sakunya jauh lebih ringan daripada hatinya. Molan telah memberinya 20.000 kredit federal dan mengatakan dia akan memberinya izin 1 bulan begitu mereka tiba di Heaven Dow City. Tetapi dia saat ini dalam perawatan kritis di rumah sakit. Dia tidak dalam posisi untuk membantunya menemukan lawan di Heaven Dow City. Tang Wulin tidak mendapat apa-apa dari tinggal. Aku benar-benar tidak bisa mengandalkan apapun yang berjalan sesuai rencana. Tang Wulin mengeluh. Apa yang saya lakukan sekarang? Saya harus memutuskan dengan cepat. Tang Wulin dengan cepat memikirkan berbagai hal. Sebelum mengertakkan gigi dan memanggil taksi ke cabang asosiasi pandai besi setempat. Jika dia menghabiskan uang dengan hemat, dia bisa selamat dari seluruh ujian hanya dengan 20.000 kredit. Namun, perut Tang Wulin menimbulkan masalah. 20.000 kredit hanya cukup untuk menopangnya selama 1 atau 2 hari dan tidak lebih. Dia tidak tahan memikirkan kelaparan sendiri. Semua yang dimakan Tang Wulin hari ini hanya berupa makanan kotak, yang tidak cukup untuk mengisinya. Tepat setelah itu, dia dilemparkan ke dalam pertempuran yang mengerikan melawan para teroris. Perutnya sudah menggeram. Sialan, Lizzie. Karena Anda dapat bekerja sama dengan seseorang, Anda seharusnya bekerja sama dengan saya. Tang Wulin dengan penuh harapan memikirkan roti su Lizzie. Saya tidak akan kelaparan jika Anda ada di sini. Agility Subun dan Blood Taas Bun Bun dari Su Lizzie meningkatkan kekuatan seorang master jiwa dengan selisih yang besar dan dicari oleh banyak orang. Namun, Tang Wulin paling mencintai pemulihan Pok Bun Su Lizzie. Tidak hanya roti babi mengisi esensi darahnya. Mereka juga mengisi perutnya. Tang Wulin dan roti babi cocok dibuat di surga. Saya akan mengambil beberapa makanan terlebih dahulu. Lalu saya akan menempa beberapa logam dan menghasilkan uang. Saya perlu mendapatkan cukup uang untuk sisa perjalanan. Setelah itu, saya akan meminta asosiasi untuk membantu saya menemukan lawan yang cocok. Ini adalah rencana terbaik yang bisa dibuat Tang Wulin. Heaven Dow City tidak sebesar kota Shrek. Jadi tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di asosiasi pandai besi lokal. Setelah membayar tagihan taksi yang mahal, dia turun dan menemukan sebuah restoran di lingkungan itu. Saya harus makan sebanyak mungkin, pikir Tang Wulin saat dia berjalan ke restoran. Ketika dia berjalan keluar, restoran itu sepenuhnya dibersihkan dari semua bahan-bahannya.
Bising berbisik mengikuti langkahnya. Anak itu sangat menyedihkan. Apakah dia mati kelaparan di kehidupan masa lalunya? Tang Wulin sudah lama menjadi terbiasa dengan orang-orang yang berbicara tentang dia. Dia menggosok perutnya yang rata. Wajahnya penuh kepuasan. Meskipun makanan itu bukan yang paling bergizi, tetap saja layak. Dia datang dan pergi seperti badai. Sekarang perutnya sudah penuh. Dia bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tang Wulin menatap papan nama besar yang bertuliskan Asosiasi Heaven Do Blacksmith. Lalu berjalan masuk. Di stasiun kereta Heaven Do Seoul, seorang pria jangkung dan berpakaian tajam berdiri di sana dengan ekspresi marah. Apa? Dia menghilang. Bagaimana Anda bisa membiarkan ini terjadi? Anda bahkan tidak bisa menjaga satu orang. Pria ini adalah Mo Wu. Suasana hatinya tidak bisa lebih buruk sekarang. Sebagai administrator Heaven Do City dan salah satu pejabat tinggi di pemerintahan federal, kata-katanya sangat berbobot. Ketika dia menerima berita bahwa putrinya telah disandera oleh teroris yang membajak kereta, penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Dalam kehidupannya yang sibuk, satu-satunya anak perempuannya adalah biji matanya. Hanya beberapa bulan sebelumnya ada teroris yang menyerang kereta lain. Kejadian ini sangat tragis. Ratusan warga tak berdosa telah meninggal. Pada saat itu, dia khawatir akan keselamatan putrinya dan memintanya untuk mengundurkan diri. Tetapi dia hanya tersenyum dan menolak. Dia tidak mengharapkan serangan lain begitu cepat. Dan itu akan melibatkan putrinya kali ini juga. Berita tentang situasi perlahan-lahan masuk. Tetapi semua itu buruk. Bom ditanam di sepanjang kereta. Dan para teroris bahkan memiliki meriam jiwa. Situasi semakin memburuk. Kemudian dia mengetahui bahwa Molan memilih untuk menukar dirinya dengan sandera lain sebelum memutuskan hubungan gerbong. Dan dia takut yang terburuk. Menurut analisis militer, peluang untuk berhasil menyelamatkan Molan sangat kecil. Bahkan jika mereka mengirim master jiwa dan Mesya yang kuat, akan sulit untuk menyelamatkan sandera di ruang tertutup. Jika mereka memiliki guru jiwa dengan kemampuan tertentu, peluang keberhasilan akan lebih tinggi. Tetapi tidak mungkin untuk menemukan seseorang seperti itu dalam waktu singkat. Ketika semua harapan tampak hilang, mereka diberitahu bahwa krisis telah diselesaikan. Molan terluka parah tetapi dia akan hidup bersama dengan para sandera lainnya. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya ketika dia mengetahui bahwa penyelamat putrinya adalah remaja. Kemudian dia mengetahui bahwa remaja ini berasal dari Akademi Shrek. Keraguannya menghilang dan dia bergegas mengucapkan terima kasih kepada penyelamat putrinya. Namun ketika dia tiba, Tang Wulin sudah lari. Dia akan memerintahkan bawahannya untuk mencarinya ketika seseorang muncul di tengah-tengah mereka. Siapa kamu? Mereka saat ini berada di ruang yang aman di mana warga sipil dilarang masuk. Jadi Mo Wu tertegun melihat orang asing di ruangan itu. Orang asing itu adalah seorang pemuda tampan. Ekspresinya tegas dan penuh embun beku. Apakah Tang Wulin sudah pergi? Jantung Mo Wu berdetak kencang. Apakah kamu dari Akademi Shrek? Ya, saya seorang guru di sana, kata Wu Zhangkong. Mo Wu santai dan dia menghela nafas lega. Tidak heran dia bisa menyelinap masuk. Dia dari Akademi Shrek. Aku juga mencarinya. Dia beristirahat di sini sebelumnya. Tapi kemudian dia menghilang. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Dia secara khusus memilih untuk membuntuti Tang Wulin. Pertumbuhan muridnya hanya bisa digambarkan sebagai mukjizat. Tang Wulin dimulai dengan jiwa bela diri sampah. Namun ia melampaui semua harapan dan bangkit untuk menjadi presiden kelas-kelas 1 Akademi Shrek. Prestasi seperti itu tidak bisa hanya dikaitkan dengan kerja keras, kearifan, bakat, kerja keras, dan ketekunan semua dituntut untuk menghasilkan keajaiban seperti itu. Dari semua muridnya, Wu Zhangkong paling bangga dengan Tang Wulin. Inilah mengapa dia mengajukan diri untuk mengikuti Tang Wulin selama ujian. Dia ingin menyaksikan secara pribadi bagaimana Tang Wulin akan mengatasi setiap masalah dan pertumbuhannya dalam proses tersebut. Tang Wulin telah naik kereta begitu cepat. Wu Zhangkong telah melewatkannya dan terpaksa naik yang berikutnya. Di tengah perjalanan, kereta Wu Zhangkong terpaksa berhenti karena gerbong yang terlepas dari kereta Tang Wulin menghalangi jalan.
Wu Zhangkong hanya berhasil mencari tahu tentang serangan teroris setelah pemadaman informasi yang dilakukan oleh pejabat dicabut. Dia telah meminta sekitar untuk memahami situasi kemudian segera bergegas ke sini. Kalau begitu aku akan pergi. Wu Zhangkong mengangguk singkat pada Mo Wu, lalu berbalik untuk pergi. Saat Wu Zhangkong mengambil langkah, dia tiba-tiba berhenti dan meraih Mo Wu. Apa yang kamu lakukan? Mo Wu berteriak marah, tetapi tidak berdaya untuk menolak karena dia adalah warga sipil biasa. Dia menemukan dirinya di sisi Wu Zhangkong sesaat kemudian. Keluar! Teriak Wu Zhangkong. Matanya berkedip ketika dia melihat ke sudut ruangan. Lalu suara serak terdengar. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Akademi Shrek. Bersambung.